Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Ketemu lagi sama Bu Yeni. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu, dan berdoa agar kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat. Nah, hari ini siapkan dulu LKS dan buku paket beserta alat tulisnya ya. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup ada apa saja? Ada manusia, hewan, tumbuhan. Terus ciri-cirinya apa saja makhluk hidup ya? Ada bergerak ya, bernafas. Terus apa lagi? Memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang ya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar juga tentang kebutuhan apa saja pada makhluk hidup ya, seperti udara, terus tempat tinggal, makan dan minum, cahaya matahari ya. Nah, kalian sekarang simak video hari ini. Itu adalah pembelajaran kedua. Kemarin pembelajaran 1 dan hari ini pembelajaran 2 ya. Nah, di pembelajaran 2 ini dibuka buku paket halaman 9. Nah, di halaman 9 ini adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ya, pada hewan itu cicak ini bergeraknya dengan cara apa? Dengan cara merayap. Kalau pada kupu-kupu dengan cara terbang. Terus pada pada katak dengan cara bergeraknya melompat ya, sesuai dengan cara geraknya mereka masing-masing. Nah, pada gambar manusia ini berarti manusia itu bergeraknya dengan cara berjalan ya, menggunakan kaki. Nih, pada ikan itu bergeraknya dengan cara berenang ya. Nah, lanjut di halaman 10 dibalik. Sebentar. Nah, di halaman 10 ini ciri-ciri makhluk hidup kedua, yaitu adalah bernafas. Pada manusia itu bernafas menghirup apa? Menghirup oksigen, terus dikeluarkan dengan karbon dioksida melalui apa? Melalui hidung ya, itu pada manusia. Untuk hewan ikan ini dia bernafasnya menggunakan insang ya. Bernafas menggunakan insang pada ikan ya. Nah, lanjut lagi, kalau pada burung juga menggunakan paru-paru ataupun dia memiliki kantung udara untuk persiapan dia saat terbang, karena di udara itu memerlukan banyaknya oksigen pada burung ya. Jadi dia harus punya tenaga untuk terbang, maka dia memiliki cadangan atau kantung udara ya. Nah, yang ketiga adalah makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini apa, Bu? Tumbuh dari urutan dari bayi, terus dari anak-anak, terus dari dewasa sampai tua, itu tumbuh dan berkembang. Ya, sama seperti ayam, dari bertelur, dari itik kecil, terus ayam kecil sampai ayam dewasa. Ya, sama juga perubahannya pada tinggi manusia juga akan semakin bertambah ya. Tapi kalau sudah tua itu sudah tidak bertambah lagi. Tapi kalau saat masih bayi, anak-anak, itu masih adanya pertumbuhan ukuran tinggi dan beratnya ya. Pasti kita beratnya juga berbeda dari bayi sampai dewasa. Nah, yang selanjutnya makhluk hidup itu berkembang biak. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya, berkembang biak. Berkembang biak untuk apa? Untuk memperoleh keturunan atau untuk apa? Untuk agar tidak musnah ya. Pada hewan juga seperti itu. Kita harus punya anak ya. Anak gajah harus kita lestarikan, anak harimau harus kita lestarikan juga ya, agar tidak punah. Nah, pada manusia juga melahirkan, punya anak ya. Bisa anak laki-laki ataupun perempuan, dan tumbuhan pun juga bisa berkembang biak dengan cara apa? Ada dari akar, biji ya, ataupun batang dan daun. Nah, selanjutnya, makhluk hidup itu juga memerlukan makan dan minum ya. Pasti manusia memerlukan makanan dan minum ya, makan makanan sehat seperti sayur-sayuran, hewannya juga daging seperti ikan atau daging sapi ya, telur, susu, itu makanan sehat pada manusia. Nah, kalau pada hewan itu makanannya rumput, kalau pada kelinci wortel.
Nah, tumbuhan juga membutuhkan makanan, yaitu dari cahaya matahari, dari pupuk, dari siraman air juga ya. Nah, lanjut lagi. Makhluk hidup itu juga memiliki peka terhadap rangsangan di halaman 14 ya. Peka terhadap rangsangan itu apa, Bu? Nah, contohnya itu seperti manusia saat melihat matahari nih. Silau, pasti kita akan berpaling dari matahari ya. Atau juga peka terhadap rangsangan itu adalah cara respon atau tindakan, seperti kalian saat dikageti teman, dor, pasti kalian langsung gerak gitu ya. Nah, itu adalah peka terhadap rangsangan atau gerakan yang spontan yang terjadi pada kita. Nah, pada tumbuhan juga seperti itu ya. Tumbuhan apa ini? Tumbuhan kayak putri malu saat disentuh itu dia akan menguncup ataupun menutup ya daunnya dari mekar, terus saat disentuh dia akan menutup. Nah, sama seperti itu. Nah, sama seperti kita saat memegang hewan kaki seribu ataupun biasanya disebut luwing ya. Nah, saat kita pegang hewan itu, tapi jangan pakai tangan, pakai benda, bisa pakai pensil ataupun pakai kayu, itu pasti dia langsung dari badannya lurus itu langsung melingkar ya. Ya, paham ya? Jadi itu peka terhadap rangsangan. Nah, itu adalah ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, sekarang buka halaman 16, ini adalah gerakan. Gerakan pada manusia tadi ya, ciri makhluk hidup pada manusia itu adalah berjalan. Nah, bisa juga berjalan ke samping, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ataupun berputar dan melompat. Ini adalah macam-macam gerakan yang bisa dilakukan oleh manusia pintar. Dan lanjut lagi, kalian perhatikan di papan tulis itu tentang keragaman ya. Keragaman di sini kalian bisa siapkan LKS juga ya. Sambil Ibu menjelaskan, kalian juga perhatikan LKS halaman 4. Ya, halaman 4 ini tentang keragaman sampai halaman 5. Ya, sambil dibuka ya. Nah, keragaman itu apa sih, Bu? Keragaman adalah salah satu kondisi pada kehidupan masyarakat. Ya, keragaman adalah salah satu kondisi pada kehidupan masyarakat. Contoh keragamannya itu ada beberapa contohnya. Pertama, keragaman suku bangsa ya. Keragaman suku bangsa ini contohnya apa? Dari suku Jawa, suku Betawi, ya, suku Sunda ataupun suku Minang dan lain-lain. Nah, yang kedua ada keragaman ras. Ras ini biasanya adalah ciri fisik yang tampak. Contohnya apa, Bu? Keragaman ras yang tampak seperti kita bisa membedakan teman dari rambutnya ya, ada yang modelnya keriting, ada yang modelnya lurus ya, terus dari bola matanya, ada bola mata yang berwarna coklat, ada bola mata yang berwarna hitam, ataupun ciri fisik lainnya ada yang tubuhnya gemuk ataupun kurus, ada yang tubuhnya sedikit pendek, ada juga yang tinggi. Nah, itu adalah keragaman ras ya. Untuk keragaman agama, nah agama di Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama ada agama Islam ya, agama kita itu adalah agama Islam, agama Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Itu adalah agama yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat, keragaman budaya. Keragaman budaya itu ada beberapa. Contohnya apa? Contohnya keragaman budaya tarian. Pasti setiap daerah itu pasti memiliki tarian atau ciri khas ya masing-masing. Ciri khas budaya masing-masing, dari tarian, dari lagu ya, dari pakaian ada dari Sunda sama Jawa pasti berbeda ya, dengan Padang pasti berbeda. Terus ada juga budaya juga, contohnya apa? Contohnya alat musik kalau dari Jawa seperti gamelan, dari Sunda seperti angklung ya. Terus yang terakhir adalah keragaman gender. Keragaman gender ini adalah jenis kelamin ya, dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu adalah itu adalah contoh dari keragaman ya, maaf ya.
Itu adalah contoh dari keragaman dan penjelasannya ya. Dengan beraneka keragaman ini adalah salah satu dari simbol sila pertama Pancasila, yaitu simbolnya apa? Bintang ya, bintang simbolnya. Dan diartikan pada simbol sila Pancasila yang pertama ini adalah contohnya kita harus bersyukur ya, bersyukur adanya banyak keberagaman. Nah, dengan keberagaman itu kita juga harus dijadikan sebagai persatuan dan kesatuan bangsa ya. Terus harus bisa saling menghargai satu sama lain ya, karena dari bedanya agama atau bedanya suku ras ya, atau beda dari suku bangsa dan budaya ya, kita harus saling menghargai itu pada sila pertama Pancasila. Nah, untuk yang kedua matematika, kita belajar tentang bilangan ratusan dan caranya bersusun panjang dan bersusun pendek ya. Untuk bersusun panjang ini mudah sekali, sambil kalian lihat di LKS ya. Tadi di keragaman kalian bisa baca-baca di halaman 4 dan halaman 5 ya. Sekalian baca-baca. Dan untuk matematika bilangan ratusan dibuka halaman 10 ya. Dibuka halaman 10 sambil Bu Yeni jelaskan, kalian sambil dibuka LKS-nya ya. Di halaman 10 ya. Nih, simak soal berikut ya. Di sini Ibu sudah bikin contohnya, bersusun panjang 632 ditambah 527. Nah, di sini sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu paling depan adalah ratusan, yang tengah adalah puluhan, dan yang terakhir adalah satuan. Ya, kenapa dari ratusan, Bu? Karena kita menghitungnya adalah bilangan ratusan, bukan ribuan. 600 ya, 600 berarti tulis di sini 600 berarti 600, 30 berarti 30 dan 2 tulis 2, terus 527. Nah, langsung kalian hitung. Jangan lupa kalau menghitung itu selalu dari bagian belakang ya, dari satuan. 7 tambah 2 berapa? Ya, pintar. 7 tambah 2 adalah 9. Nah, ini 0 tambah 0 tinggal turunin, sama kan? 0 tambah 0 berarti 0. 3 tambah 2 adalah 5, berarti 50 di tengah. Nah, kasih lagi tanda plus atau tanda tambah. 0 tambah 0 lagi turunin 0, 0 tambah 0 lagi turunin 0. 6 tambah 5 berapa? 6 tambah 5 adalah 11. Tulis 11. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, 11 itu berarti di sini bacanya 1100. 1100 ditambah 50 berarti 1150. Ditambah 9 satuannya berarti 1159 ya. Ini hasilnya, ini bisa kalian hilangkan nolnya, tinggal disalin di bawah 1159, dibaca 1159. Untuk bersusun pendek itu jauh lebih mudah ya. Bersusun pendek itu adalah 632, 527, sama soalnya dengan cara yang di depan. Gampang, 7 tambah 2 9, 3 tambah 2 5, 6 tambah 5 11, berarti 1159. Sama ya hasilnya? Ya, sama. Tapi kalian lebih mudah yang mana? Ya, pasti lebih mudah yang bersusun pendek ya. Sama saja sih berhitungnya, tapi kalau menurut Bu Yeni itu caranya lebih mudah bersusun pendek. Jadi sudah tahu hasilnya dan gampang untuk berhitungnya. Nah, untuk tugas hari ini, kerjakan LKS tema 1 halaman 5. Dibuka halaman 5. Halaman 5 nomor 1, 2, dan 3 nih. Halaman 5 nomor 1, 2, dan 3 tentang keragaman yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tentang keragaman. Nah, terus sama tugasnya di halaman 10 ya, halaman 10. Yang dikerjakan hanya 4 soal saja, nomor 3, nomor 4, nomor 9, dan nomor 10 ya.
Untuk halaman 10 khususnya hanya 4 soal saja, nomor 3, nomor 4, nomor 9 dan nomor 10. Nah, di sini kalian kerjakan langsung di LKS-nya ya. Tadi sama di halaman 5 juga nomor 1 sampai nomor 3 langsung dikerjakan di LKS-nya. Halaman 10 juga langsung dikerjakan di LKS-nya. Nah, khusus halaman 10 kalian berikan contoh di sampingnya. Langsung tulis di sini ya. Bukan berikan contoh, maaf, harus dengan cara ditulis caranya di sini agar kalian bisa lebih mudah untuk berhitung. Jadi jangan ditulis hasilnya saja, tapi ditulis di sini caranya ya, agar kalian bisa tetap belajar. Ya, paham ya untuk tugas hari ini? Semoga kalian paham ya. Disimak video ibu dari awal sampai akhir, dan untuk tugas dikumpulkan hari Kamis minggu depan ya sayang. Nah, jangan lupa tetap semangat dan dikerjakan tugasnya agar tidak menumpuk ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.